Phoenix Diaries Radio Station, hai, selamat sore. Terima kasih untuk Tobi dan Rachel. Emang beneran, sekarang adalah waktunya Dodi Yosandra yang akan nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam. Doi bakal ngobrol sama siapa? Ini adalah yang berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih yang gak ngecas handphone? Supaya handphone tetap bisa dipakai gitu. Atau misalkan kalau anak-anak kontrakan sama kayak Doi juga, biasanya kalau misalkan kita bikin jus, harus ngejuicer. Tapi beda situasinya adalah ketika kita tidak bisa melakukan itu semua. Jadi handphone mati, juicer nggak bisa dipakai, atau bahkan rice cooker nggak bisa dipakai. Yang biasanya adalah kita komplain, aduh PLN kenapa ya. Nah, hari ini tepat banget. Doi akan ngobrol sama orang-orang hebat yang pasti akan tahu dan menjawab semua pertanyaan yang bakal Doi kasih. Ada Bapak Eko Purwanto, beliau adalah manajer PT PLN Persero Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Bali Selatan. Dan juga ada Bapak Made Arya, manajer komunikasi PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali. Sore Dodi, sore Finers. Sore. Phoenix ya? Finers. Oh, ya, Finers, sorry. Ya, seperti Finers. janji di awal kita off air, saya pengen dengar pantun karena pengen ngetes semangat kalau orang-orang PLN jam segini masih bisa bersemangat nggak kira-kira? Semangat 24 jam. Wih, mantap. Listrik kita itu 24 jam, Iya, Dot. Iya sih. Iya kan? Kalau istilahnya kita semangat pagi. Oke, semangat pagi. Jadi semangatnya selalu semangat pagi. Mantap, luar biasa. Iya. Biar lebih semangat, pantun dulu lah satu. Kita mulai Made. dengan pantun ya. Siap. Baik. Nanti bilang cakep ya. Pasti Ah, tanpa biar disuruh seru. juga saya bisa. Tes dulu, cakep. Oke. belum Pak Eko. Oke. Kalau di Jawa ada Sulaiman. Cakep. Cakep. Kalau di Bali ada Nyoman. Cakep. Mari jaga listrik tetap aman agar hidup kita jadi nyaman. Oke. Mantap, luar Mantap biasa. sekali. Padahal buat Finers ya, kalau misal kamu lagi dengerin di mobil atau di rumah, ini sama sekali nggak disetting dan ditodong langsung sama Doi, karena dia cuma pengen ngetes aja. Sebenarnya Pak Made sama Pak Eko masih semangat nggak? Karena ini jam-jam kantor, jam-jam pulang. Beberapa teman-teman yang kerja pun inilah jam pulang kantor. Doi, kita itu PLN, Doi. Nggak ada namanya istirahat. Oke, baiklah. Ini curhatan Mau. ya Pak Eko. Gini maksudnya, emang mau nih listriknya istirahat? Jangan dong. Jangan kan? Nanti nggak ada yang dengar suara saya. Betul sekali. Baru kemarin aja kayak pluk gitu, kayak alatnya mati. Aduh, PLN kenapa sih? Udah mencari kesalahan orang lain. Nggak betul. juga sih sebenarnya, tapi kayak memang ya pada kenyataannya seringnya begitu ya Pak ya. Kalau di masyarakat dan bahkan di kehidupan keluarga saya. Loh gini. Apa? Gue pernah nih sekali nih ya naik ini dari Jawa ke Bali gitu ya. Mati lampu di tengah laut nih. Oke. Ya kan? Jadi kan naik kapal feri itu. Betul. Mati nih. Di sebelah saya bilang, "Ih, PLN kenapa sih kok mati?" Iya kan? Nah, bayangin aja tengah laut. Saya mikir, ini lautnya kabelnya di mana gitu. Bener. Nah, itu. Dan sebagai orang PLN gimana perasaan Bapak saat itu? Pengen nangis, pengen nyemplung? Satu sisi bangga dong. Oke. Bangga. PLN selalu diingat. Brandingnya kuat ya? Iya, branding Oke, kuat. oke. Tapi pada saat mati lampu. Padahal kita gak itu ya Pak Arya. Pada saat terang kayak sekarang mungkin gak dipuji ya. Aduh, terima kasih PLN, gak ada kayak gitu ya. Oke, tapi hari ini kita ngobrol-ngobrol dikit deh. Kalau tadi saya bilang adalah kehidupan sehari-hari identik dengan listrik, ya dong. Siap. Kita mau ngecas handphone atau apapun. Tapi mungkin kalau ngomongin tentang ketika mati, itu hal-hal penyebabnya bisa macam-macam. Ya kan? Betul. Salah satu mungkin yang familiar bisa menjadi penyebab kenapa bisa mati, itu apa sih Pak Made? Atau Pak Eko dulu deh. Oke. Terserah. Pak Made, Boleh, ya, oke. Oke, Dodi, Finers. Jadi ada beberapa penyebab ya memang ya. Gangguan listrik atau listrik padam itu karena apa? Salah satunya yang mungkin menjadi topik yang kita bahas saat ini adalah layangan. Oke. Jadi masyarakat yang kalau di Bali lebih dikenal dengan Rare Angon Betul. ya. Jadi itu sudah merupakan adat ya, tradisi, itu rutin setiap tahun. Jadi itu perlu kita edukasi. Jadi saya garis bawahi, kita tidak melarang. Oke, Itu tidak larangan ya. tidak melarang. Jadi bagaimana caranya hobi atau tradisi tersebut tidak mengganggu Oke. kepentingan orang banyak. Oke. Dodi juga nggak mau kan punya hobi tapi Diganggu. hobinya Dodi mengganggu orang. Iya dong. Nggak mau kan? Benar. Ya, jadi itu yang kita selalu edukasi masyarakat. Silahkan bermain layangan, namun bermainlah di pada tempatnya, Oke. di tempat yang aman. Aman itu seperti apa? Jauh dari jaringan listrik, salah satu contohnya. Oke, baik. Jauh dari jalan raya juga
Salah satu contoh Satu juga. juga. Nah, Oke, karena dalam memang hal- kita masalah bicara keamanan. sisi keamanan, Oke. ya. Berarti secara garis besar sore hari ini kita akan sedikit ngebahas adalah main layangan aman pakai listrik tetap nyaman. Kan Betul intinya kayak sekali, gitu. ya. Dan Betul salah sekali. satu contoh indikasi Pak Made tadi adalah misalkan nggak deket sama gardu listrik Ya, atau betul juga sekali. ya alat-alat listrik yang lainnya. Mungkin yang tahu masyarakat awam atau adik-adik saya tahunya cuma ya takut kesetrum doang. Kesetrum doang, ya. Tapi apakah sebenarnya hanya impactnya kesetrum doang atau ternyata ada kalau misalnya lo deket main layangan nanti akan ngerusak kabel-kabel atau peralatan atau seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang hanya kesetrum aja resikonya ketika saya main dekat di sana sampai penyebab mati atau padam tadi, Pak? Ini boleh saya Pak Made? Boleh. Jadi gini, kalau misal kita ngomong apa namanya kerusakan ya, Dot ya. Kerusakan tuh pasti ada dua dari sisi pemainnya juga yang Oke. tadi bisa kesetrum ya. Betul. Ya kan? Yang kerusakan dari sisi peralatan kita juga ada. Oh, oke. Itu pasti karena kan kalau misal Dodi tahu di rumah-rumah 220 ya, kita tahu 220 volt. Coba colokin aja pakai kabel gitu ya. Meledak nggak? Ya meledak dong, Pak. Ah, kalau misal tempatnya Pak Made Arya 20 kafe, Dot. Oh, 20.000 bayangin aja. Berapa kalinya tuh? meledak. Nah, Lebih tempat serem juga. tempat saya yang transmisi, Dot. 150.000, Dot. Kalau layangannya nempel, ya kan, pasti meledak, Dot. Ih, Pasti serem. itu. Oke. Iya. Itu kita memang sore hari ini nyantai ya ngobrolnya dalam artian perumpamaan atau contoh-contohnya biar gampang dipahami oleh Viners juga Betul, kan. betul, Jadi betul, seperti betul. itu misal kondisi semakin dia voltnya makin gede atau voltasenya lebih gede ya ledakannya juga dan impactnya juga jauh lebih berbahaya. Pastinya. Oh wow, baru tahu. Mungkin tidak hanya impact kesetrum aja Iya. Pak Medi ya. Kesetrum itu adalah salah satu dampak yang paling fatal. Oh, Karena itu bicara nyawa ya. Ya. Kan tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia. Nyawa manusia itu tidak ada harganya. Iya benar. Kalaupun terjadi gangguan misalnya yang di sisi peralatan, padamnya listrik sehingga tidak terjadi penjualan listrik, itu memang ada kerugian. Oke. Tapi kesetrum tadi adalah yang paling fatal. Oke. Itulah yang justru kepedulian kita kepada pemain layangan. Maka ada himbauan. Kita himbau. Oke. Silakan, mungkin bermainnya di tempat yang aman. Iya. Yang terpenting mereka bisa memprediksi layangannya itu jangan sampai menyentuh jaringan listrik. Atau jatuh di area Iya, itu. jatuh Ntar di tiba-tiba ditinggalin beli lumpia, beli rujak gitu Iya. kan. Jatuh. Iya. Kan Iya. kita nggak bisa memprediksi angin Iya. juga kan. Betul. Oke, tapi himbauan teman-teman dari PLN sendiri adalah supaya mereka memang tetap memperhatikan itu juga. Keamanan supaya sama-sama nyaman gitu nggak Iya. sih? Betul, Dot. Tetangga sekitar juga kalau pakai listrik yang nggak hobi layangan juga mungkin akan sangat senang ketika tidak ada gangguan. Tapi kalau ada gangguan pasti akan menelpon Anda kan. Betul sekali. Seperti Nelpon, tadi. lama banget Pak belum Iya. nyala kan kayak gitu Iya, kan pokoknya. seperti yang Dodi bilang tadi. Iya. PLN diingat kalau Ada lampu ya? Oke, Ya, tapi padam. tapi pesan moral adalah brandingnya masih diingat ya. Iya, Entah situasinya seperti apa. Oke, Iya, Pak. berarti secara peralatan juga rusak, secara finansial itu juga ngaruh berarti. sangat ngaruh. Oke. Lebih dari itu, Dot. Sebenarnya kalau misal kita ngomong finansial nih, Dot ya. Mati lampu misal cuma 5 menit gitu ya. Kita hitung KWH-nya 1.500 itu Pak Arya ya. Itu kan nggak ada hitungannya, Dot. Tapi kalau pada saat nih ada temen nih lagi ngecain skripsi, Dot. Ya kan? Wah, Dia nggak teman punya saya UPS. banget nih. Teman Iya. saya banget nih belum lulus. Bener kan? Iya, bener. Maaf ya. Buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi, semangat. Saya dulu 7 tahun kuliah, Oh, tenang aja. lama ya Pak ya? Iya. Oke. Curhat Karena ya. suka padam listriknya atau gimana? Enggak kan? Enggak. Oke. Nah, Oke. Sebenarnya Oh, sebenarnya oke. ada beberapa hal yang apa namanya? Sebenarnya nggak bisa kerugiannya, dihitung. iya, tidak bisa dihitung, Dok. Oh, iya. Iya kan? Itu baru skripsi ya. Iya, Notabene kita bisa ulang gitu ya, Betul, semester depan gitu ya. Tapi kalau rumah sakit, Dok, Oh iya bener. bayangin. Lagi proses operasi, proses bedah dan segala macam. Kalau Iya tiba-tiba seperti itu agak Betul. serem. Wah. Walaupun masih ada mitigasinya pasti Iya, ya, punya iya. baterai, punya UPS, tapi kita nggak pernah tahu pasti ada chance seperti itu, Dok. Oke, tapi di lapangan sendiri saya penasaran. Maksudnya sekarang lagi musim layangan juga gitu Iya, tahun betul. lalu dan memang kalau di Bali kan seperti Pak Madi bilang tadi ini sebuah tradisi, sebuah budaya di mana ya tidak bisa dilepaskan dari masyarakat kita sekitar Betul kan. sekali, Dok. Masyarakat sendiri dengan adanya himbauan seperti ini reject nggak atau paling tidak mereka ternyata sudah sadar karena udah dari tahun ke tahun PLN terus memperbaiki diri dan terus mengkomunikasikan hal ini seperti apa Pak Madi? Jadi semuanya itu berproses, Dodi. Oke. Jadi kita juga tidak bisa merubah mindset masyarakat itu seketika. Betul. Kita terus secara kontinu dari lapisan yang paling atas terkait stakeholder sampai ke paling bawah kita libatkan. Jadi masyarakat pun dari tahun ke tahun tingkat edukasi mereka, pengetahuan mereka tentang bahaya yang bisa ditimbulkan oleh ketika bermain layangan bukan pada tempatnya atau tidak di tempat yang aman, itu mulai paham. Oh. Dari mana kami bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena
efek atau dampak dari gangguan yang diakibatkan layang-layang dari tahun ke tahun menurun drastis. Oke, Betul berarti sekali. ada datanya ya. Ada data. Teman-teman Ada gak data. cuma berspekulasi, Iya, ada kita punya datanya. Iya kan Nggak kerja. boleh dong. Iya. Iya. Kan Iya. saya cuma memancing gitu loh Pak. Gitu ya. Lempar umpannya dulu, Iya. Bapak yang mengklarifikasi Iya. kan. Betul sekali. Berarti memang ada datanya Ada, kita dari punya hasil data. kerja teman-teman di PLN. Iya. Betul sekali. Oke. Jadi salah satu caranya seperti hal ini. Oh, Jadi kita sosialisasi. Iya, kita sosialisasi melalui semua media, Dot. Dari YouTube, ya kan, semua. Betul, betul. Media Apa namanya, sosial. media sosial. Ya Berarti kan? nggak cukup sekali nih kita ngobrolnya. Harus. Kita sambung nanti malam. Masih di live talk show bersama PLN. Semangat pagi. Pagi. Gitu dong. Masih semangat ya Pak Madin dan juga Pak Eko. Harus selalu Always. Tadi kita ngomongin adalah always complain dan ingat PLN ketika pemadaman atau juga listrik padam. Iya. Tetapi kalau ngomongin tentang resiko atau juga mungkin hal-hal yang menjadi penyebabnya adalah sebenarnya banyak hal. Banyak. Tetapi salah satunya adalah layang-layang tadi. Layang-layang berkontribusi juga. Berkontribusi Salah juga Betul. salah satunya. Tapi bagusnya adalah angka itu terus menurun dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh teman-teman PLN baik lewat sosial media, baik media elektronik, media cetak dan segala macamnya. Saya penasaran, segala macamnya di sini sosialisasi seperti apa sih yang coba dilakukan oleh teman-teman PLN? Baik, Dodi, Viners. Jadi sosialisasi yang kita lakukan di media sosialnya PLN kita punya. Oke. Teman-teman media itu rutin kita mengadakan temu media. Oke. Nah, dengan stakeholder seperti Forkompinda, Oke. seperti ke Pemda tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat yang paling bawah. Dengan tim kami yang sampai tingkat pelosok desa itu melakukan sosialisasi. Ada yang door to door. Oh, Nah, oke. dengan TNI Polri itu kita sudah kolaborasinya sangat bagus. Oke. Di lapangan kita membuat WAG, WA group ya. Iya, iya, iya. Jadi rekan-rekan TNI Polri di lapangan itu mensosialisasi ketika di mana ada kantong-kantong atau wilayah-wilayah yang memang menjadi tempatnya layangan. Berpotensi Berpotensi di situ ketika Oke. ada anak kecil yang memang kurang pemahaman itu kan biasanya yang boleh saya bilang mungkin anak SD ke bawah itu asal main ya, tidak Oke. tahu bahaya. Nah, itulah yang kadang-kadang diedukasi oleh teman-teman dari TNI sama Polri. Oke. Babin Kaptipmas, Babinsa itu sangat proaktif. Berarti semua lini dari segala aspek bahkan sampai ke komunitas pun kita Iya. masuk. Iya. Ya, Oh, komunitas Kita lain. kemarin ini ya Pak ya, sama apa kita melakukan FGD, Focus Discussion Group Oke. dengan Pelangi Bali, Oke. kemudian dengan MDA Bali juga. Oke. Kita juga audiensi dengan Pak Gubernur. Kalau juga- ke komunitas Sorry saya potong, itu sejauh ini berarti responnya sangat-sangat positif. ya? sangat Bagus. positif, Iya. sangat Oke. positif. Mereka juga mau bermain layangan nyaman, listriknya Iya. juga tetap nyaman Iya. dan bisa dinikmati. Dari Oke. beberapa tokoh yang komunitas layangan, mereka berpendapat, ayo Pak Made, kita support. Kita juga tidak mau hobi kita dikambing hitamkan menjadi penyebab. Oke, Jadi ada kesadaran berarti tidak di situ semua. ya. Ya. Bagi kami yang memang sudah paham cara bermain layangan yang aman di tempatnya yang aman, Ya udah main-main aja. iya tidak ada masalah. Iya, nggak ada Yang masalah. mungkin kita perlu edukasi adalah yang memang pemahaman tentang bahayanya belum ada. Di Oke. situ yang bahaya. Atau di area-area yang berpotensi Iya, menimbulkan betul sekali, gangguan. Iya. Jadi kalau memang ternyata tempat lo aman, lapang, tidak ada berpotensi tadi, ya tidak akan Aman, dilarang aman. juga gitu Betul. ya. Oke. Nah, Dari Pak Eko ada tambahan-tambahan. Nah, kalau dari tempat kami kan dari sisi transmisi nih, Betul, 150.000 volt. Iya. Kita itu punya tim yang jaga 24 jam, Dot. Yang sosialisasi door to door ke pemain. Jadi kalau misalnya teman-teman Viners nih, ada yang dengerin, yang lari angon, kemudian ada tim dari kami PLN yang menghimbau untuk menurunkan, itu karena memang kita tahu lokasi jaringan kita di mana sih. Gitu. Mungkin Vinersnya yang pemain ya, maksudnya lari angon nggak tahu nih. Aman kok, Pak. Iya, tetapi 500 meter dari sini itu ada jaringan SUTT. Oh gitu. Saluran udara tekanan tinggi. Iya, iya, yang ditakutin lagi nih, pemain-pemain lari angon kita itu keren, Dot. Iya. Itu kalau nerbangin bisa sampai 10 roll. Satu rollnya 100 meter, Dot. Oh. Bayangin nggak? Berapa kilo? Iya. 1 kilo, Dot. Dan yang mungkin tanpa mereka sadari seperti Pak Eko bilang Betul tadi, sekali. dalam jarak 500 meter ternyata udah ada. Jaringan kita. Oh. Nah, padahal kita ngomong, kenapa kok transmisi itu kita pentingkan? Iya. Karena ketika gangguannya misal di Sanur, Dot, ya kan nyangkutnya di Sanur, yang ngerasain itu bisa ke Nusa Dua, Betul, ke arah Gianyar, Bali Selatan sama- berarti. bisa, Dot. Oke, Itu mungkin biar Viners juga, maksudnya Sanur gangguan. Bali Selatan tuh yang ke cover tuh maksudnya yang daerah mana aja sih Pak? Ya paling utama kita yang akan nanti event G20 ya, Kempinski kena, Dot. Oh, ITDC kena, Dot. oke. Ya, Di mana sekarang kita jadi sorotan dunia. Nah, itu. Oke, Ya. baik. Mungkin ada pertanyaan sama Viners juga ya mungkin.
masa sih gangguannya misalnya di wilayah Sanur, kok saya di daerah Denpasar juga padam. Nah, jaringan listrik kita itu ngelup kalau bahasa tekniknya ya. Oke. Jadi saling terkoneksi. Sambung menyambung. Iya, Oke. jadi khususnya yang di sisi transmisi, saluran udara tegangan tinggi, itu Oke. dampaknya lebih luas. Iya, iya, iya. Jadi gangguannya di mana, dampaknya kemana. Oh, Seperti itu. Jadi nggak cuman mentok lo main layangan di Sanur, ya lo pikir akan di Sanur doang? Oh, Iya, tidak bisa. bisa Karena berdampak. itu akan dengan link tadi atau ngelooping tadi bisa ke Kempins Iya, di daerah bisa, ITDC, bisa. di mana seperti aku bilang tadi lah kita sedang menjadi sorotan dunia untuk Betul G20. sekali itu. Iya, Dan kita sama-sama support. Iya. Iya, sebagai contoh pernah Gardu Indo ya, yang di Pesanggaran itu pernah dijatuhi layangan. Ya. Itu Denpasar padam. Padam. Bisa dibayangin. Padam. Denpasar padam. Iya, iya, iya. Denpasar itu hampir 50%-nya beban Bali. Dan mungkin saja pemain kita nggak mikir sejauh Mikir itu. sejauh itu. Ini Tidak ada apa? tahu. Ya mentok cuman di Iya. Sanur doang mungkin mati doang Iya. gitu. Oh, Yang gitu. mereka tahu lah, ini kok lama padamnya ya? Loh kok Phoenix mati? Iya. Ternyata di situ penyebabnya. Iya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi kan. Ini kan jadi mungkin Hmm. sangat-sangat contoh yang sangat sederhana. Berarti ketika kita main layangan tidak hanya di circle itu doang. Iya, benar. Karena dari jauh jangkauannya Iya. dan jarak terdekatnya kita kan nggak tahu. Ada alat-alat Iya, teman-teman betul PLN juga. Oke. Wah, mulai ada bayangan sih buat ponakan saya atau adik-adik saya atau teman-teman dan juga Viners juga yang main mungkin mulai mengubah sudut pandang bahwa tidak hanya di circle atau di sekitar situ saja. Iya. Karena impactnya jauh lebih besar daripada apa yang kamu bayangin kayak Iya, gitu ya. betul sekali. Oke. Nah, untuk antisipasi berarti ini kan kita G20 seperti saya bilang tadi menjadi sorotan. Berarti ada pemadaman kan kalau di film-film nih, Pak. Iya. Biasa kalau dikit aja orang akan mikir, "Ah, ada apa nih? Ada apa?" Sabotase. Nah, ada nggak himbauan-himbauan yang mungkin masyarakat juga harus pahami bahwa hal ini ngaruh loh ke sorotan dunia, apalagi hampir seluruh dunia datang ke Indonesia. G20 semua media memberitakan kita gitu. Betul. Kejadian yang kemarin ya, kita kejadian tanggal berapa ya di Sanur area kejatuhan layang. Jadi gini, Oke. saya pengen ngobrol dulu bahwa listrik itu yang pertama adalah terkait dengan penyediaan, Oke. ya kan? Ketika listrik ada, orang akan menuntut lebih kehandalan. Oke. Nggak mati 1 jam, nggak mati 2 jam. Oh iya dong, Pak. Iya kan? Setelah tidak ada mati, kita butuh kualitas, Dot. Iya. Kualitas apa? Dari tadi nggak ada kedip. Iya, iya, iya. Bayangin aja, kita kedip aja udah nggak seneng ya kan? Iya. Apalagi padam ya kan? Nah, maksudnya ketika kita transmisi kita itu sudah handal, tetapi kita perlu menjaga dari layanan Kualitas tadi itu. bisa kedip. Nah, apabila kedipnya pada saat ada event seperti saat ini Sedang berlangsung nih. Iya, di selatan ya Iya, kan? iya, iya, iya. Dan timnya dari Pak Made ini sudah support, Iya. UPS pasang semua, Dot. Oke. Ya kan? Iya, Tetapi iya. ada daerah-daerah yang mungkin tidak cover, kemudian kedip. Dan itu yang ditakutin. Ini kenapa nih kedip nih? Oh. Karena eventnya kan internasional, Dot. Iya, iya. Kita iya, ngomong iya. internasional. Iya, Dot. iya, iya, iya. Iya kan? Benar. Pasti pikirannya macam-macam. Iya. Nah, itu yang kita berusaha untuk menghimbau. Jadi tim kami yang di lapangan selalu ngomong bahwa ini loh nanti akibatnya seperti ini. Nggak mati, enggak, Iya, kedip. Dan itu menjadi sorotan. Dan masyarakat pun harus tahu hal itu Betul. dong. Nah, oh baik. Jadi hal-hal sekecil itu pun ternyata memang sangat-sangat berpengaruh dan juga impactnya ada ya. Dan dipikirkan PLN, Dot. Iya. Karena kita ingin menjaga kualitas listrik kita Betul. baik. Iya, iya, Bali ya khususnya ya. Ya pengen kayak Singapura nggak sih? Kayak Wih. bagus gitu. Siap. Iya kan? Iya, Kan betul keinginan sekali. itu mimpi kan berawal dari mimpi ya Pak ya? Oke. Baik, kita masih punya satu segmen lagi. Nanti masih ada obrolan seru karena saya masih punya banyak pertanyaan. Sebagai orang awam dan bukan orang Boleh. PLN, pengen tanya-tanya boleh dong? Masih di live talk show bersama PLN. Masih ada Pak Made dan juga Pak Eko sore hari ini. Masih semangat juga. Kita masih punya satu segmen. Nah tadi kalau ngomongin tentang angka yang terus menurun. Ini berarti boleh mengucapkan terima kasih ke masyarakat dong Ya, atas sangat. partisipasinya. Ya, sangat. Mereka sudah mau untuk mengikuti ini. Tetapi himbauan apa lagi yang sebenarnya diharapkan oleh teman-teman PLN yang mungkin belum tersampaikan ke masyarakat? Baik, Viners. Jadi kita tetap secara berkelanjutan. Sekarang kan sudah menurun ya. Kita melakukan mengucapkan terima kasih banyak nih sama stakeholder yang sudah berkolaborasi dengan kita, mensupport kita. Begitu juga Raryangon atau pemain layangan tingkat kesadarannya sudah mulai meningkat. Namun kan masih ada. Iya, iya. Nah, itu adalah tugas kita. Tetap terus mengedukasi mereka karena untuk merubah mindset itu tidak mudah. Betul. Itu berproses. Iya, iya, iya. Jadi mungkin ke level-level yang paling bawah terus kita lakukan dan secara terus-menerus. Sehingga harapan kita memang nanti ke depan
gangguan atau dampak negatif dari layangan itu bisa zero. Oke. Seperti itu. Jadi Karena tetap, memang ya. nyaman untuk pemainnya sendiri dan nyaman untuk masyarakat dan Iya. kita juga Iya. gitu ya. Oke, mungkin kalau tadi kita ngomongin angka menurun, mungkin boleh kasih dikit gambarnya nggak sih? Angkanya berapa sih? Mungkin ada nggak sih Pak data di Oke, situ kalau ada. nggak salah? Iya, Jadi biar ada ada. bayangan gitu. Kalau tahun lalu kasusnya sekian, menurunnya segimana? Mungkin biar saya ada bayangan. Oke. Biar saya juga semangat nih Iya. ngasih tahu ponakan-ponakan saya. Betul, Don. Jadi Teman kita Pak Made dulu nih ya. Iya. Oke, dari Pak Made. Saya bicara di sisi Distribusi ya. distribusi atau Oke. tegangannya 20.000 volt ya. Oke. Jadi saya mulai dari tahun 2019. Boleh. Itu angka dampak gangguan oleh layang-layang itu ada 54 kali. Oke. Nah, yang paling parah ini 2020, Don. Naik 2020. Naiknya dari 54 ke 274. Bisa bayangin tuh. Memang Lebih dari 50% ya. Ratusan Naik, persen. Iya, ratusan persen ya. Sampai. Oke, saya hitung-hitungan agak susah ya. Iya. Oke. 274. Jadi, Oke. jadi di 2020 itu kita lihat langit memang dipenuhi layang-layang. Betul Iya sekali. Nah, Iya. jadi itu yang paling parah ya. Nah, di tahun 2021 udah lumayan turun nih. Ke 66 kali. Dari 274 ke 66. Oke. Ini artinya apa? Jadi pemain layangan atau Rareangon sudah mulai sadar nih. Betul. Jadi saya harus main. Saya harus aman buat diri pemain dan aman untuk yang memberi dampak ke kepentingan orang banyak. Betul, Salah satunya pelet. Nah, Betul. yang 2022 sampai bulan Agustus Oke. itu baru 5 kali. Oh. Semoga tidak nambah. Semoga amin. 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 Iya. Amin. Jadi Amin. sebenarnya hal yang paling banyak dampak layangan yang membuat gangguan di listrik itu adalah yang diinapkan, Don. Oh, kadang Betul kan sekali. iseng Betul, iya. dari pagi sore udah biarin sampai. Iya, jadi kalau misalnya Rareangon atau penggemar layangan main layangan, misalnya dia mainan dari siang ya, sore diturunkan itu jauh lebih aman. Oke. Dan pemantauan pastinya ya Pak ya. Iya. Dipantau. Jadi kalau dibiarin malam kan sekitar jam 3 anginnya hilang. Layangannya Bubuk, bisa jatuh. Ya, dan menimpa jaringan kita. Nah, itu sering kita mungkin Dodi pernah merasakan ketika jam 4 subuh kok listrik padam ya. Iya. Nah, itu Mana mau mandi, mau siaran, iya, seperti bau itu. nanti Pak. Iya. Itu di sisi 20.000 volt. Nah, kalau di Oke. sisi Di Pak Eko yang lebih 150.000 volt atau saluran udara tegangan tinggi, silakan Pak Eko. Oke. Di Pak Eko Terima kasih gimana Pak nih? Made. Yang tadi gangguan ya Pak De ya? Iya. Berarti sudah gangguan gitu ya? Sudah gangguan. Oke, kalau dari sisi kami Dot, ya kan tahun 2019 gitu ya, Iya. 2019 itu di bawah 10. Di bawah 10, oke. Gangguan ya, kita Iya, ngomong iya, gangguan iya, ya. 2020 naik Dot, 13. Oke. Gangguan padam maupun cuma sekedar kedip ya, kita ngomong ya karena transmisi ya. Ini kemudian dari 13 turun di tahun 2021 ke 6. Kemudian turun lagi ke 3 untuk sampai saat ini. Ini kita ngomong yang gangguan Dot. Iya. Tapi Belum. sebenarnya di belakang layar itu kita sudah melakukan upaya-upaya preventif, Dok. Tahun 2020 itu kita ngambil layangan tuh 961 kali. 906. 61 kali. Layangan nyangkut ke SUTT ya, Dok. Oke. Itu Wow. nyangkut belum sempat gangguan kita harus amankan. Udah diantisipasi gitu ya. Harus Oke. diantisipasi. Terus tahun Nah, berikutnya. tahun berikutnya kita turun karena itu mungkin pandemi ya. Yang tadi layangan kita langit kita penuh dengan layang-layang ya. Menurun. Kemudian turun 315. Oke. Itu upaya mungkin dari teman-teman Rareangon sudah ada yang kerja. Betul. Dan juga kita sudah mulai nih Sosialisasinya door to door. berhasil. Betul, Oke. kita sosial door to door. Nah, Astungkaren nih, Dot. Yang untuk saat ini kita ambil layang-layang Di sampai 2002. sampai hari ini 146 kali. 146. Kalau misal dibilang mungkin masih banyak ya, tapi itu Astungkaren. Iya. 900 bayangin aja. Iya. Dan seperti Pak Made bilang, kita maunya zero sebenarnya, Betul. biar tidak ada gangguan. Karena semakin besar gangguan atau semakin banyak jumlah yang mengudi tempat Pak Eko, sangat berpengaruh ke Pak Made. Sangat. Oke, jadi harapannya adalah ke masyarakat lebih aware lagi, Ya, betul lebih sekali. peduli lagi. Walaupun memang angkanya sudah menurun. Kalau ada yang masih bandel-bandel dikit, mungkin belum kesentil sosialisasi sih kayaknya. Karena belum tahu mungkin Belum tahu. bahwa efeknya itu bisa ke pemain, Ya. ke diri sendiri ya, Ya. atau juga bisa ke tetangga. Betul. Yang paling ditakutin ya tadi yang nginep ya, nginep kemudian satu nginep ditinggal terus ngambun Dot. Ngambun kan ini kan basah nih, Betul. jatuh nih pagi-pagi angin hilang. Walaupun teman-teman Rareangon pasti pakai aplikasi. Iya, Ada yang pakai aplikasi Windy, Ada. Forecaster gitu kan ya. Nah, kemudian jatuh. Bisa kena Pasti- rumah, bisa kena mobil. Nah, itu Dot. Kan ada beritanya masuk online nanti Betul. lagi Yang berbahaya. kedua, ada lagi Dot. Jadi ketika jatuh nih, pada saat jatuh, mungkin nggak gangguan Dot. Iya. Ditarik Dot. Gulung, Oh. kena sawah Dot.
Nah kan, yang di bawahnya bisa jadi ketika meledak dia kena, Dot. Oh. Itu yang kita takutkan, Dot. Baik. Betul. Kalau listriknya padam nggak apa-apa, tapi ketika nyawa orang yang melayang itu yang kita lebih takutkan. fatal lagi. Iya, betul sekali. Oke, marilah kita sama-sama berarti untuk lebih sadar diri supaya tidak terjadi kejadian fatal atau juga membahayakan orang sekitar atau diri sendiri juga. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya dimiliki oleh masyarakat kita. Makanya itu yang benar-benar dihimbau untuk kita oleh teman-teman PLN juga. Kalau cuman mati bentar mungkin mereka masih bisa mengatasi, tapi kalau udah impactnya ke yang lain-lain tadi, itu yang sebenarnya jangan sampai. Betul Walaupun sekali. kita maunya memang tidak ada matinya kan. Ya. Secara kualitas pengen kita upgrade terus, pengen lebih bagus lagi ya. Oke, terus peran serta masyarakat sudah mungkin ada hal lain lagi yang perlu masyarakat tahu dalam rangka sosialisasi ini, apalagi Pak Made? Ya sebenarnya kan kalau bisa lebih ekstrim sebenarnya ya, itu kan masyarakat menganggap wah masa sih layangan saya yang kecil atau di wilayah saya ini berdampak ke listrikan Bali ya. Saya contohkan tadi ya. Jangankan di Bali, kalau yang untuk saluran udara tegangan tinggi ya, gangguannya di Gilimanuk dan pasar berdampak. Oke. Ya karena jaringan kita kan ngelup, Iya. terkoneksi. Tadi mungkin Viners Iya. nggak tahu, aku sempat lihat gambar yang ditunjukin sama Pak Eko. Jadi saluran itu Iya, ngelup ya, ngelup, nyambung ya. semua. Nyambung. Ya, nyambung. Jadi gangguan satu ya emang ngaruh ke situ. Iya. Mungkin Viners nggak punya bayangannya, tapi ibaratnya gini deh, kayak kabelnya itu nyambung jadi satu. Jadi kalau rusak satu ya udah akan rusak. Kalau kita naruh kabel di rumah, internet bisa masih pakai kabel. Jadi gangguan semua, kan simpelnya kayak gitu ya. Ada positif negatif, Dok. Oke, sebenarnya. gimana, Pak? Ketika ngeling itu, jadi ketika kita ada gangguan, itu bisa disuplai dari tempat lain. Oke. Itu handal. Oke, masih dibantu tuh bisa Iya tuh. kan? Oke. Tapi permasalahannya adalah tadi, ketika satu gangguan kerasa yang lain, walaupun sementara, Dot. Merasakan, ya. Jadi positifnya adalah kita selalu handal, negatifnya adalah kita kehilangan kualitas tadi, Dot. Oke. Gitu. Karena maunya kan kualitasnya juga bagus ya, Pak. Nah. Oke. Tadi ada audiensi juga sampai ke Pak Gubernur Iya, atau juga betul. surat edaran. Seperti apa sih himbauan-himbauan dari beliau atau mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Made sendiri? Iya, jadi seperti saya sampaikan di awal ya. Jadi kita stakeholder sangat mensupport kita. Kita berkolaborasi, kita audensi. Saya contohkan ya, kita audensi ke Pak Gubernur ya. Beliau sampai langsung memerintahkan jajarannya untuk mengeluarkan surat edaran. Artinya apa? Itu memang sudah sangat menjadi perhatian. Khususnya yang tahun ini memang Bali menjadi tuan rumah KTT G20 ya. Oke. Ya itu sangat menjadi perhatian bukan Sorotan saja dunia. PLN, Betul akan menjadi perhatian mata dunia. Jadi stakeholder dalam hari ini Pemda Bali ya itu sangat mensupport itu. Betul. Jadi mereka langsung ayo apa yang bisa kita lakukan lagi sehingga ini benar-benar kita aware, kita jaga bersama seperti itu. Jadi beliau sampai mengeluarkan surat edaran dan perlu juga saya sampaikan Dok ya, Viners ya. Ya. Jadi kita juga sudah terbentuk Satgas Lintas Sektoral khusus untuk terkait layang-layang. Itu fungsinya apa dan tugasnya apa? Fungsinya adalah kita membuat Satgas lintas sektoral itu, kita memudahkan koordinasi, komunikasi dengan TNI di situ ada, Polri, oke. dengan SDM, dengan BPBD, dengan Dinas Tata Kota, semua ada di situ. Jadi artinya kita sudah punya wadah untuk Dengan itu. harapan nanti bisa mengantisipasi hal-hal Iya. yang tidak diinginkan ini Iya. lebih Betul banyak sekali. orang yang ikut peduli. Iya. Oke, Betul sekali, I seperti itu, see. ya. Tapi saya punya pertanyaan, boleh ya? Itu udah selesai belum Pak penjelasannya atau masih ada tambahan lagi? sudah, Sudah. ya. Kalau misalkan saya ngelihat layangan, saya kan bukan orang PLN ya, Iya, dan juga kan pasti takut dong. Iya, gitu. betul. Ada yang nyangkut nih. Nah. Saya harus lapor kemana? Apakah ke Lian aja udah cukup atau saya langsung Pak Nah. Made karena saya punya nomor WhatsApp-nya? Iya. Bisa juga, ada nomor saya, Dok. Akrab banget tuh Pak Eko. Nah itu juga sangat penting tuh, Iya Dok. kan? Harusnya Jadi, kemana gitu? Ketika ada layangan nyangkut, saya tekankan jangan sekali-sekali mencoba untuk mengambil Mengambil sendiri. Kan mau viral Pak. Oh ya mau viral ya. Tapi dikenang viralnya gitu ya. negatif Don. Oh, iya, iya, oke, negatif ya. Oke. Silakan melapor ke petugas atau misalnya kalau ada kantor PLN terdekat boleh. Oke. Tapi bisa melapor ke kontak center 123. 1 2 3. Oke. Ya. Yang Satu, lebih satu. terbaru bisa melapor melalui aplikasi New PLN Mobile. Oh. Jadi tinggal lewat HP Don. Yes, Jadi saya melap- udah. Iya, Karena melap- kemarin di Tabanan bermasalah dengan listrik, Ya. saya langsung Gimana? komplain. Sudah merasakan mudahnya Sudah kan? dong, Ya, sudah gitu. selesai. Makanya Jadi saya suka interview. tinggal masuk di situ, akan langsung dipantau oleh petugas kami yang terdekat. Bisa di tracking pula. Iya, bisa Iya, tracking. iya. Petugasnya ada di mana bisa dilihat di situ. Iya. Nah. Itu memudahkan. Memudahkan. sangat Oke, memudahkan. jadi jangan gaya-gayaan karena pengen Iya. viral. Ah nanti Iya. masukin TikTok atau apa.
Nggak usah ya. Satu lagi tambahannya. Apa? Banyak masih masyarakat atau netizen Oke. yang ketika ada gangguan salah Artinya? Salah komplain ya? salah komplain. Ya, salah komplain. Mereka menaikkan di media sosial. Padahal udah Gila. ada 123 Iya. atau aplikasi Jadi yang kalau mobile tadi. menyampaikan di medsos yang ada provokator yang masuk. Iya, Gangguannya PLN nggak tidak- kerja gitu Iya. kan. Iya, kasihan Jadi- juga teman-teman iya, padahal kerja 24 iya, jam. Jadi gangguannya tidak teratasi. Oh, Jadi oke. seperti itu. Jadi kalau menyampaikan keluhan itu di media sosial, Pribadimu Iya. tidak akan menyelesaikan masalah. ya, itu jaka sembung naik ojek. Oke, Tidak nyambung, baiklah. Jack. Iya, oke. Untung Pak ojek ya, bukan yang lain ya. Oke, berarti adalah solusinya lapor ke 123 atau aplikasi New PLN Mobile. ya. Betul Oke, sekali. dari Pak Eko ada tambahan Pak? Kalau misalnya Iya. kasus kayak gitu. Oh, yang pasti gini, PLN itu kalau misal yang lagi viral ya, kayak Mbah Dukun. Apa Nggak tuh? kelihatan kan? Iya Tapi kalau sih. dipegang, nyetrum ya. Iya sih Pak. Nah itu, jadi teman-teman bagi Rare Angon yang nyangkut gitu ya, walaupun terkesannya simple, tinggal ditarik gitu ya, tapi tolong itu dihindari. Oke. Iya, takut-takutnya kalau meledak, ya kan? Karena kalau kelalaian yang menyebabkan bisa dampak gangguan meluas, itu bisa dipidanakan, Dok. Itu yang ditakutkan. Oh. Karena bukan untuk PLN, Ya, iya, tetapi ini sudah mengganggu masyarakat umum. Iya, ada undang-undangnya kan. Betul, itu yang ditakutin. Baik, baiklah. Jangan Seperti sampai tadi. terjadi lah. Ya, Jangan dong Pak, makanya kita ngobrol hari ini nih, Betul. supaya teman-teman yang mungkin kemarin kurang paham atau kita tahu mereka paham tuh, tapi mungkin kayak kurang peduli, berarti mulai hari ini lebih peduli lagi. Iya. Orang sekitar nggak komplain di sosmed lagi, cuman bikin Insta story. Ah, kenapa sih PLN nggak pakai report padahal udah ada 123 atau aplikasi New Mobile PLN. Betul sekali. Oke, closing statement the last ini boleh saya kasih ke Pak Made. Baik, Apa yang ingin disampaikan? harapan kita ya masyarakat atau khususnya Rare Angon semakin sadar, semakin pemahamannya semakin meningkat, sehingga mereka menjalankan hobinya dengan fun, dengan happy, Oke. tanpa harus membuat dampak negatif atau merugikan orang lain. Oke. Itu harapan kita. Oke, biar sama-sama nyaman. Iya, sama-sama Kata nyaman. kuncinya itu ya. Iya, Oke. sama-sama nyaman. Pak Made terima kasih. Iya. Ke Pak Eko. Saya penutup nih. Boleh dong. Oke, berarti pantun aja berarti ya. Waduh, saya Asik. suka nih, cakep. Saya menyiapkan energi. Siap. Saya kasih waktu 1 jam untuk mikirin pantun, karena dadakan. Oke, kita mulai berpantun. Iya, sore-sore paling enak minum es coklat. Cakep. Ya enggak? Oke. Dengerin Ratu Finik yang bermanfaat. Wih, nggak? luar biasa, mantap. Ayo Bali, pulih lebih cepat. Semangat bergerak, bangkit lebih kuat. Wih, Keren. mantap, luar biasa, Pak Eko. Terima kasih, Pak Made juga terima kasih banyak. Harapan kita cuma satu sekali lagi. Kalau Viners ingin menjalankan hobinya supaya nyaman, ayo kita bikin sama-sama nyaman. Karena memang kalau main layangan aman, pakai listrik tetap nyaman, itu goalsnya kita. Makanya hari ini kita ngobrol dan mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Jika ada masalah, jangan komplain di sosial media sendiri. Tapi solusi udah dikasih sama teman-teman PLN. Silakan hubungi 123 atau install aplikasi ada di App Store dan juga Play Store ya. Betul Aplikasi New PLN Mobile. Jadi kamu bisa install, sama kayak Doi kemarin sempat ada kendala, install di situ. Bukan aku di endorse ya, tapi emang cerita aja. Ini pengalamannya jauh lebih works atau lebih ada manfaatnya. Terima kasih banyak udah dengerin obrolan Dodio Sandra bersama Pak Made dan juga Pak Eko dari PLN. Terima kasih. Mudah-mudahan next kita bisa Terima ngobrol kasih. lagi. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.